Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi pada pembahasan kali ini yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Setelah kalian memahami uraian materi sebelumnya mengenai hakikat demokrasi, coba kalian pikirkan mengapa kehidupan demokrasi itu penting. Terus, bagaimana jika negara kita ini adalah negara yang tidak demokratis? Nah, untuk menjawabnya, mari pahami pembahasan berikut. Baik, pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini, kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Nah, berdasarkan uraian itu, maka kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan. Tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia dan tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, itulah tadi indikator suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis. Tapi demokrasi juga tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Tentu kita bisa memulainya dengan cara menampilkan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama itu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main dan hukum yang berlaku. Kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. 5. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokrasi. 6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. 7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. 8. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang ke-9, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, itu tadi materi pembahasan tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Semoga kita dapat mengimplementasikan perilaku-perilaku yang dapat mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.